Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira. Di sini saya akan menjelaskan dasar ekonomi makro secara ringkas. Secara definisi, ekonomi makro merupakan sebuah sistem ekonomi yang berskala besar dan mencakup secara keseluruhan dari suatu aspek terutama negara. Dalam suatu negara maksudnya ya. Nah, ya ekonomi makro itu gampang ya. Saya tekankan lagi. Sistem ekonomi terutama mempelajari ekonomi yang skalanya sudah besar, yang sudah luas dari suatu aspek negara. Apa sih tujuan ekonomi makro? Ya tujuannya untuk menimbang dan mengkalkulasi perekonomian suatu negara dalam horizon yang lebih luas dan mencakup hal yang lebih besar. Ya seperti saya yang bilang tadi, secara definitif yang seperti kita bahas tadi, tujuannya adalah ya menimbang dan mengkalkulasi perekonomian suatu negara horizonnya lebih luas, secara lebih besar, lebih mendasar. Beda dengan ekonomi mikro yang lebih lingkupnya kecil, walaupun emang mereka berhubungan, tapi aspek yang dikaji pun beda. Makro sama mikro. Makro lebih luas dan besar, mencakup keseluruhan dan aspek-aspek yang mendasar bagi semua orang, terutama negara. Ya contohnya kita lihat kayak kebijakan pemerintah itu, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, terus GDP, perdagangan internasional, industri kapasitas negeri ini berapa total ya, dan seperti lain-lainnya yang bisa bilang general. Nah ini masih banyak sebenarnya poin-poin yang dibahas, cuman saya ambil beberapa yang sangat penting dalam ekonomi makro. Pertama adalah inflasi. Sudah pasti inflasi. Inflasi itu ya secara gampang ya merupakan kenaikan suatu harga barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Nah, ini kan mempengaruhi semua aspek lapisan ya, atau ekonomi secara garis besar dan luas, mencakup pokoknya. Dengan inflasi ya akan mengaruhi namanya kebijakan fiskal dan moneter. Nah, kebijakan moneter merupakan kebijakan peredaran uang di masyarakat. Entah dibatasi, entah dilebarkan atau diluaskan peredarannya. Nah, sementara fiskal, pengeluaran pemerintah untuk mengaruhi ekonomi makro. Maksudnya itu lebih ke pembelian pemerintah untuk menunjang ekonomi, untuk menunjang, menggenjot atau mendistribusikan ekonomi supaya ekonomi tidak lesu dan lemas. Dan itu akan mempengaruhi kepada perdagangan internasional, interaksi antara dua negara dan saling ketergantungan karena faktor ketergantungan. Dan juga pada ujungnya juga akan mempengaruhi pendapatan negara, menghitung ekspor impor suatu negara dalam neraca perdagangan. Salah satu indikatornya adalah GDP. Nah, GDP sendiri itu menghitung seluruh total barang dan jasa dalam suatu periode tertentu, biasanya setahun, tetapi yang dihitung adalah barang yang terjual. Dia tidak menghitung yang ilegal atau rusak, tidak, dilimitasi pokoknya. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.